Oke, tes. Tes.
Tes, kedengaran suara saya? Sudah terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ikut ya, baik, saya ulangi ya teman-teman. Oke, teman-teman tadi di rumah mengikuti ya, sudah sampai di sini. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalaman kegiatan pramuka atau latihan pramuka. Itu di bukunya berjudul Scouting for Boys. Setelah buku ini keluar, dia mendirikan pramuka laki-laki untuk pertama kalinya. Ya. Jadi pertama kali dia mendirikan kepramukaan untuk laki-laki itu dikenal dengan nama Boys Scouting. Boy Scout ya. Jadi setelah itu tahun 1912 ya, atas bantuan adik perempuan Baden-Powell, Agnes, ada yang namanya Agnes? Ada. Jadi Agnes ini mendirikan organisasi kepramukaan untuk perempuan dengan nama Girlguts yang kemudian diteruskan oleh istri Baden-Powell. Jadi adiknya mendirikan, tadi dilihat hanya ada dari laki-laki, kepramukaan dari laki-laki. Nah dari situ Agnes ini, adik dari Baden-Powell ini mendirikan organisasi kepramukaan untuk kaum perempuan. Ya. Setelah itu diteruskan oleh istri dari Baden-Powell. Oke, lanjut. Baik. Di tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga yang dengan nama KAP atau Anak Serigala. Ya. Jadi setelah berapa tahun? 4 tahun berdirilah pramuka kelompok usia siaga yang masih kecil. Setelah itu, selang 2 tahun, Baden-Powell membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Ya. Jadi sudah mulai ada pertumbuhan dari siaga ke penggalang gitu. Jadi tahun 1922 beliau menerbitkan buku Referring to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Ya. Judulnya aja bagus, Mengembara Menuju Bahagia. Jadi itu pada tahun 1922. Oke. Di tahun 1920 itu diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama kali di Olympia Hall, London. Pernah ke sana? Dalam mimpi. Semoga semuanya bisa ke sana. Jadi itu di pertama. Jadi Jambore Dunia yang berkumpulnya kepramukaan seluruh dunia pertama kali itu diselenggarakan di Olympia Hall itu di London pada tahun 1920. Nah, pada saat itulah beliau atau Baden-Powell ini diangkat menjadi Bapak Pandu Dunia. Nah,
Jadi pandu dunia sedunia dengan nama Safe Code of the World. Ya. Jadi pada tahun 1920 beliau ini mengadakan jambore untuk pertama kali, dan disitulah dari berkumpulnya seluruh negara, Baden-Powell ini diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia yang dikenal sampai sekarang. Jadi mereview kembali tahun 1910 itu Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat Ratu Letnan Jenderal. Jadi yang mendirikan keperambukan pertama kali itu dia berpangkat Letnan Jenderal, ya, seorang tentara. Jadi pada tahun 12 menikah dengan Ovel Claire Tamus, ya. Jadi ini nama istrinya, dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapat gelar Lord atau Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Jadi kalau nanti ada soal keluar, di manakah Baden-Powell meninggal dunia? Di Nyeri, Kenya. Lanjut. Nah, itulah singkat tentang sejarah kepramukaan dunia. Ya, singkat saja. Sekarang kita masuk ke sejarah kepramukaan Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia itu diawali dengan didirikannya gerakan kepanduan atau gerakan kepanduan penjajah Belanda di Indonesia yang bernama NIPV, ya, atau Nederland Indies van de Vrijheid, ya. Itu Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Jadi tujuannya waktu itu didirikannya pramuka yang waktu ada di Indonesia itu tujuannya untuk melawan penjajah. Ya. Pada saat itu penjajahan Belanda, sehingga gerakan pramuka ini memakai nama Panderveer, ya, Panderveer. Untuk apa? Untuk mengelabui tentara Belanda atau orang-orang Belanda sehingga tidak terjadi, tidak menimbulkan istilahnya diserang dan lain sebagainya. Tapi mereka didirikannya gerakan kepanduan ini untuk melawan penjajah, nah, yaitu bangsa Belanda. Nah, pada saat yang sama para pejuang kemerdekaan Indonesia ikut mendirikan gerakan kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Kemudian muncul bermacam-macam organisasi kepanduan, ya. Nah, dari sini kepanduan itu mulai muncul, ya. Ada JPO, ya. Jadi Japanese Panderveer Organization, ya, terus DPP, Java, Panderveer, Rusia, ada lagi yang kita kenal sampai sekarang adalah HW atau Hizbul Waton, ya. Itu yang kita kenal. Dari sinilah terbentuknya kepanduan di Indonesia, ya. Jadi gerakan pramuka yang pertama kali ada di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, pada saat itu ketika gerakan pramuka ini dibentuk atau kepanduan ini dibentuk dengan nama NIPV tadi, nah Belanda ini mencurigai gerakan-gerakan kepanduan. Jadi dari gerakan-gerakan kepanduan itu mereka mencurigai, sehingga Belanda melarang gerakan kepanduan yang menggunakan istilah Panderveer. Jadi Panderveer tadi itu dihilangkan, dan di adanya larangan tersebut, seorang tokoh Kiai Haji Agus Salim itu menggunakan nama pandu atau kepanduan. Jadi sebelum kepanduan ini ada, itu namanya adalah NIPV yang menggunakan Panderveer tadi dari Belanda itu, jadi perkumpulan pandu-pandu Hindia Belanda. Nah, dari situlah ketika itu
Belanda mencurigai dengan adanya kepanduan tersebut, sehingga Belanda menyuruh untuk melarang adanya gerakan kepanduan. Sehingga kepanduan ini, yang pandoversnya tadi itu diganti dengan nama pandu atau kepanduan yang kita kenal sampai sekarang. Ya. Ini kepanduan masih dalam lingkup secara umum, ya, secara menyeluruh. Belum nanti kita lihat misalnya gerakan pramuka, ya, kepramukaan. Nah, setelah itu organisasi kepanduan Indonesia yang menggunakan istilah Pandavers merubahnya menjadi pandu atau kepanduan. Nah, seperti KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia, ya, BPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, dan lain-lain. Tapi mulai dari nanti KBI dan lain sebagainya ini nanti akan hilang. Nah, kita lihat. Jadi nama pandu masih digunakan hingga masa kemerdekaan. Ya. Setelah kemerdekaan itu, karena banyaknya gerakan kepanduan yang mulai dari KBI tadi, ya, terus ada lagi Jogjawa dan lain sebagainya, itu sudah diganti jadi kepanduan, terutama ya KBI, ya, dan BPKI itu. Nah, Presiden Soekarno menyatukan gerakan kepanduan tersebut dalam satu wadah, ya, karena kebanyakan organisasi akhirnya dijadikan dalam satu wadah yang dinamakan gerakan pramuka. Jadi yang sekarang lebih kita kenal adalah gerakan pramuka, bukan kepanduan. Hanya kalau ada yang misalnya masuk lagi mengikuti mata kuliah kepanduan itu merasa, oh ada kepanduan, apa itu kepanduan? Kebanyakan tidak tahu. Padahal itu dari dulu, ya, dari masa penjajahan Belanda itu sudah dibentuk kata kepanduan yang menggantikan kata Pandavers. Itu ya. Dan waktu itu Presiden Soekarno merubahnya menjadi gerakan pramuka yang kita kenal sampai sekarang. Nah, ini ditetapkan melalui Kepres nomor 238 tahun 1961. Sudah lahir? Oh, saya juga belum lahir. Jadi gerakan pramuka pada tanggal 20 Mei 61 ditandatangani oleh PJS, ya. Jadi Presiden RI Juanda. Ya. Waktu itu karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang sehingga digantikan oleh PJS-nya yaitu Insinyur Juanda yang menandatangani akan adanya gerakan pramuka yang dijadikan satu itu gerakan pramuka. Dan gerakan pramuka pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang dikenakan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Nah, dari gerakan pramuka itu dibentuklah pendidikan kepramukaan yang sampai sekarang itu masih diperjuangkan untuk menjadi masuk ke mata pelajaran, tidak hanya di ekstra tapi masuk ke mata pelajaran. Karena pentingnya gerakan pramuka ini, ya, karena dari awal pada tahun 61 itu sudah dibentuk untuk atau menyelenggarakan atau diperkenankan untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya. Ini dia lebih diperinci lagi. Jadi tadi gerakan pramuka itu secara menyeluruh dari gabungan beberapa organisasi. Setelah itu gerakan pramuka ini disahkan oleh Presiden Soekarno dan diperkenankan untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Tujuannya apa? Untuk merintis sehingga organisasi yang mirip dengan kepramukaan itu ditiadakan. Nah, tujuannya untuk apa? Menghilangkan organisasi yang lain-lain itu. Jadi tidak terlalu banyak organisasi yang ada di gerakan pramuka. Itu ya. Terlalu cepat penjelasan saya? Enggak. Saya lanjut. Oke.
pramuka di dunia adalah Baden-Powell yang menjadi perintis gerakan pramuka sedunia. Sedangkan Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Itu dia Sri Sultan ini lahir di Tompilan, Ngasem, ya, di Yogyakarta. Itu tepatnya 12 April 1912. Ya. Jadi dan wafat di Washington DC, Amerika Serikat 1 Oktober 1988. Beliau adalah seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi beliau ini juga salah satu wakil presiden Republik Indonesia yang kedua antara tahun 73 sampai 78. Nah, ini Sri Sultan ini lebih dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Ya. Waktu itu dia menjabat juga sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka di tahun 61 sampai 74. Ya. Jadi kita sudah melihat dari dunia siapa pendirinya dan di Indonesia itu siapa Bapak Pandu. Bapak Pandu yang ada di Indonesia di Gerakan Pramuka itu siapa? Di Indonesia itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Sedangkan di dunia itu siapa? Saya lanjut. Oke, selesai materi yang pertama. Saya lanjut ke yang untuk part yang kedua. Coba ulang terus. Kita lihat lebih rinci lagi di part yang kedua ini tentang mengenai sejarah kepanduan di dunia di Indonesia di part 2 ini nanti baik, kelihatan ya teman-teman di rumah? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Baik, saya lanjut. Jadi Gerakan Pramuka di Indonesia ini adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Ya. Jadi Gerakan Pramuka yang tadi karena diizinkan untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, maka ini lebih lagi rinci, yaitu Gerakan Pramuka itu salah satu organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Ya. Jadi kata pramuka itu ada singkatannya, yaitu apa? Raja Muda Karana, yang artinya satu isu dari model. Ya. Enak ya? Kurang enak apa? Saya itu selalu mengenakan siapa saja. Jangan mempersulit. Karena hidup itu sulit. Oke, lanjut ya. Jadi pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Ya, jadi diingat-ingat. Jadi Praja Muda Karana itu mempunyai jiwa muda yang suka berkarya. Ya. Jadi teman-teman yang suka berkarya, ya, itu tingkatkan terus. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata poromuko, yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Ya. Jadi pramuka dulu itu dibuat perang.
Makanya kenapa ada sandi ya, ada semaput, terus misalnya kayak tongkat itu kan dulu. Jadi sandi Morse misalnya itu dibuat dulu adalah sebagai kode untuk mengirim pesan. Sandi itu dibuat untuk mengirim pesan, termasuk sandi semaput, ya, mengirim lewat bendera. Nah itu tentara Belanda tidak tahu apa itu, sehingga mereka hanya mengirimkan. Nah dari situ akhirnya Belanda itu mencurigai. Tadi yang kita bahas ya di awal tadi, mencurigai sehingga kepanduan itu digantilah pandovirsnya tadi itu digantilah nama dengan kepanduan. Oke, lanjut. Nama artinya pandur Gapol. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka ya. Jadi gerakan pramuka itu kalau pramuka Praja Karana itu merupakan sebuah sebutan bagi yang mengikuti gerakan pramuka. Nah, gerakan pramuka ini meliputi ada pramuka siaga usia dari 7 sampai 10 tahun dan pramuka penggalang itu dari 11 sampai 15 tahun ya. Dan pramuka penegak itu dari 16 sampai 20 tahun dan pramuka pandega itu dari 21 sampai 25 tahun. Nah, ini kelompok anggota lain itu ada pembina pramuka. Seperti saya kemarin bilang, syarat untuk menjadi seorang pembina pramuka itu adalah memiliki ijazah apa kemarin? KM belum kan? Oh belum. Oh di kelas lain kan? Baru pertama. Maaf. Jadi syarat menjadi pembina itu ketika bisa dikatakan pembina itu ketika sudah mengikuti kursus Mayor Dasar KMP. Itu saran saya teman-teman ikuti karena itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk buat teman-teman karena nanti di situ teman-teman akan dilihat ketika sudah membuat lamaran atau apa, paling ijazah KMD-nya yang dilihat. Ijazah linearnya untuk PGSD paling ya cuma sebentar, paling dilihat praktiknya sudah selesai. Ya. Tapi lebih diutamakan adalah yang ijazah KMD. Kenapa? Karena rata-rata di sekolah itu ketika wali kelasnya disuruh ekstra pramuka waktu hari Sabtu itu tidak. Makanya teman-teman di awal ini dibekali dengan mata kuliah kepanduan yang nanti sampai mengenal dua organisasi gerakan pramuka dan Hizbul. Oke. Nanti di situ kelompok anggota lainnya lagi ada andalan pramuka, pos pelatih pramuka, pamensaka, ya, pamensaka pramuka, ada staf kuartir dan majelis pembina. Banyak. Terus kepramukaan sendiri memiliki arti adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis dan yang dilakukan di alam terbuka. Ini kegiatan misalnya kalau di SD itu ada buku yang itu masuk ke rekreasi. Rekreasi itu biasanya ke gunung, ya, ke gunung, berkemah ke pantai dan sebagainya. Nah ini kepramukaan ini salah satu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah, ya, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga, ya, dengan kegiatan yang menarik. Kalau teman-teman pernah mengikuti LP itu kegiatannya banyak, di lomba tingkat. Kalau dulu pernah itu, sekarang misalnya ada lomba tingkat, ini ada lomba tingkat 2 ya, itu di Padat, kurang tahu juga tanggal berapa, itu sangat meriah sekali. Ya. Dari seluruh sekolah itu kumpul jadi satu buat dirikan tenda, ya nanti alat tempat masak dan lain sebagainya. Anak-anak dilatih di situ untuk nanti. Biasanya di rumah tidur didomongin sama ibu atau ayahnya, di lomba atau DLT atau di persami itu pasti mandi sendiri. Ya.
dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Nah itu tadi, ya, wataknya dibentuk, ya. Tadi yang manja akhirnya menjadi mandiri dan lain sebagainya. Tadi yang misalnya nggak bisa masak, akhirnya bisa masak, ya, mencuci sendiri dan lain sebagainya. Banyak pendidikan yang dapat di kepramukaan. Makanya kepramukaan itu diperjuangkan hingga masuk ke mata kuliah, sehingga diajarkan setiap hari. Seperti mata pelajaran yang lainnya, ya, dimasukkan ke mata pelajaran. Oke, jadi kepramukaan juga adalah salah satu sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan atau kepentingan dan perkembangan masyarakat bangsa ini. Yuk. Sudah selesai untuk sejarah kepramukaan di dunia, Indonesia, dan gerakan pramuka selesai. Untuk sejarah singkat Hizbul Waton minggu depan, ya, kurang 6 menit. Minggu depan kita masuk ke sejarah singkat Hizbul Waton di pertemuan ketiga, ya. Setelah itu nanti lanjut ke pertemuan ketiga, ya. Tidak terasa terakhir mungkin UAS Januari pertengahan sudah ujian akhir semester, setelah itu berpindah semester ke semester 2. Nanti di pertemuan untuk pertemuan hari ini belum ada pemanasan untuk tugas, dipahami dulu aja materinya, ya, apa yang diajarkan tadi dari awal sampai tadi ini. Nanti minggu depan kita akan memulai lagi dengan Hizbul sejarah singkat awal Hizbul Waton. Oke, di rumah ada pertanyaan? 21. Absen dulu ya. 9 menit cukup. Setelah itu Pak Nur masuk. Absennya gimana, Pak? Oke. Baik. Absennya saya akan absen dari sekarang. Saya panggil. Nanti kita akan jawab ya atau tidak. Sebelumnya untuk ini saya akhiri dulu ya. Tapi jangan keluar dulu dari sesi Zoom ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.